Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadirin nasta'in ala nuri dunya wa din. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba bil islam dina. Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri. Wa yassir li amri. Wa hlul 'uqdatam min lisani. Yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullah. ونفعنا به في الدارين آمين ربنا لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعلنا بمن سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Eh, Nah, bajunya Pak Mirin. Kemarin sudah kajian, kita ada pada pertemuan yang lalu kita sudah berhasil khatam ya. Khatam kitab Safinatul Majah, kemudian kita lanjut kepada kitab Safinatus Shalah. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini yang tadi hujan, kita masih diberi kenikmatan untuk belajar bersama, masih bersama dalam kitab Safinatus Shalah. Ya, ya, di sini kitab ini adalah karangan dari Sayyid Abdullah bin Umar bin Yahya ya, Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Ya, di sini ulang saya menggunakan terjemahan ya Kiai Haji Bisri Mustafa Ambang ya. Mencari kitab ini bukan hal yang mudah, memang banyak sih kitabnya, namun belum sampai kepada taraf yaitu pemaknaan ya. Ini tidak jauh beda ya, gaya-gaya kitabnya dengan Safinatun Najah. Namun kalau yang ini lebih cenderung membahas tentang sholat ya. Ya, ini kitabnya sudah saya share di grup. Ya, ada dua modelnya. Ini yang matan, hanya Arabnya saja seperti ini. Kemudian yang kedua, ini adalah terjemahan. Yang terjemahan belum saya share ya, tapi saya lebih cenderung ke yang matan dulu. Ya. Jadi ada juga yang kitab ini lebih cenderung tadi membahas tentang sholat. Ya. Nah, ketika itu sholat, apa yang dilakukan dan apa yang harus dilakukan juga harus jelas. Ya. Ya, pertama langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ya. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Awwalu ma yajibu ala kulli muslim i'tiqadu ma'na syahadataini wa tas nah, wa tasmimu qalbihi alaihi ya. Satu-satu ya, kita pemanaannya. Eh, Alhamdu utawi sekabehane puji. Lillahi iku ka lillahi iku kagungane Gusti Allah. Rabbi kang mengerani wong. Rob Rabbi kang mengerani wong al alamina kang mengera al alamina alam kabeh ing sekabehane alam kabeh. Segala puji milik Allah ya. Segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam. Kurang lebih seperti itu. Nah, wassalatu utawi rahmati Allah. Wassalatu utawi rahmati Allah. Wassalamu lan ruba-rubane ya. Wassalamu ruba-rubane Allah iku ala sayyidina. Muga tetap ing atase benderane kita ya. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Kayak gitu ya.
wa ala lan ngatasé alihi keluargane Nabi Muhammad wa ashabihi lan ing ngatasé sahabate Nabi Muhammad ajma'ina sekabehane lan sekabehane. Artinya apa? Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat dan sahabatnya. Nah itu baru mukadimah. Jadi kalau ada orang mukadimah yang paling pendek itu seperti ini. Dulu guru saya Ustaz Ramadan itu mengajarkan kepada saya minimnya salawat dan apa namanya minimnya puji sama salawat, minimnya mengatakan pada Allah itu ya Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajmain. Dah itu cukup kayak gitu kan. Ya. Kita langsung ya bab pertama. Nah, ini ya Ismul aqidat aqidat. Jadi ini adalah tentang pembagian yang pertama. Wa makna asyhadu wa makna nih awaluma ya kelewat. Awaluma utawi kawitane barang. Yajibu kang wajib apa ma? Segala sesuatu yang wajib ala kulli muslim di atas orang muslim i'tiqadu iku netepake ya. Jadi pertama kali seorang muslim itu meyakinkan apa itu makna syahadat ini, makna dari syahadat. Wa tasmimu lan ngan ngantepake memantapkan qalbihi ing atine muslim ya, ing atine muslim ini ya, ing atine muslim alaihi ing atase syahadat alaihi ing atase maknane syahadat tadi ya, syahadat ya. Jadi kalau ada orang muslim ya masuk Islam, ada orang muslim yang paling pertama adalah syahadat atau ada orang masuk Islam lah kalau gitu, maka yang dimantapkan itu hatinya, di hatinya dulu ya, yang di kolbihi mantapkan hati. Tapi bukan, mohon maaf ya, aku diajarkan puasa Pak dulu, mohon diajari zakat, mohon saya praktek sholat, saya mohon praktek haji, saya mohon sedekah. Nah, kalau ada permulaan seorang muslim yang dimantapkan adalah hatinya dulu. Wa tasmimu qalbihi alaih. Ya, terima kasih Mas Zaki itu siapa nih? Mas Zaki. Ya, kita gabung. Ya. Wa makna asyhadu alla. Nah, sekarang apa itu makna asyhadu alla? Wa makna utawi manane asyhadu alla ilaha illallah. Wa makna utawi manane asyhadu alla ilaha illallah. Ya, sekarang apa itu makna asyhadu alla illallah? A'lamu, maaf pendek. A'lamu iku yakin ingsun. A'lamu iku yakin ingsun. Wa taqidu lan nekodaken ingsun. Mari saya terangkan. Lan nekodaken ingsun biqalbi kelawan ati ingsun. Hati saya. Wa ubina wa ubayina lan nerangake ingsun li khairihi marang liyane ingsun pada diri saya sendiri. Allah tak Buddha yentah Allah yang Buddha ing satuhune kelakuan satuhune kelakuan la Buddha ora ana zat kang bihaqi disembah oleh satuhune kelakuan la Buddha ing ora ana zat pihakin disembah lama Buddha kang ora ana zat kang disembah pihakin kelawan hak fil wujudi ing dalam wujude illa wahi kecuali Allah. Kita titik dulu titik sampai ini.
Yang pertama dilakukan seorang muslim adalah meyakini makna syahadatain dan memantapkan hati di atas maknanya. Kemudian makna syahadat itu adalah aku mengetahui, a'lam, aku mengetahui, wa'taqidu dan aku meyakini. Dan saya meyakini di kolbi di dalam hatiku. Ingsun itu bi ya, di kolbi. Dan saya nyatakan dengan lisanku agar orang lain tahu bahwa tidak ada. Nah, kemudian saya menyatakan kalimat syahadat tersebut agar orang lain tahu bahwa tidak ada sesembahan atau sesuatu yang disembah kecuali Allah. Jadi kayak gini ya. Jadi itu ibaratnya statement orang yang mau masuk Islam. Jadi ketika itu masuk Islam itu bukan sesuatu hal apa yang harus dicari. Itu adalah kemantapan hati. Jadi kalau ada orang Islam ceritanya ini aku sembahyang itu bisa jadi belum Islam. Aku zakat juga jadi belum Islam. Tapi yang penting memantapkan hatinya dulu dengan lisan dan hatinya benar yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan itu. Dan sekarang lanjut. Wa annahu ya wa annahu lan setubune Allah ghaniyun iku sumuki kaya ya sumupin saking barang saking barang siwahu kang sakliyane Allah ya sekalian aja nanti saya terangkan muftatirun tur iku butuh ilaihi maring Allah kullu ma apa sekabiane barang kullu ma apa sekabiane barang adahu kang sak liyane Allah muttasifun tur iku persifatan bikuli kelawan sekabiane sifat bikuli kelawan sekabiane sifat kamalin sempurna kesempurnaan munazzahu tur iku dibersihake angkul linaksin saking saben-saben sifat kekurangan. Nanti saya terangkan. Wama hataro lan ora kerung ora kumerantak ora kumerantak ya. Nanti saya terangkan ya. Ini hataro sapa wama hataro lan ora manafi. Lama lan ora gumrantek sapa Gusti Allah bil bali ing dalem ati lam yattahid lan ora mundut mundut sapa Allah sahibatan sahibatan ing garwa jadi Allah itu tidak punya istri ya saya sahibahu ing sahibatan ing garwa wala waladan dan ora ing putra tidak diperanakan sapa Allah. Jadi Allah itu tidak punya anak. Wala yama silu wala yuma silulan orang madoni saya tidak menikah. Sapa Allah bidatihi ing dalam zati Allah wa sifatihi lan sifati Allah wa af'alihi lan pira-pira penggaweane Allah ahadan ing wong sewiji-wiji. Oke, saya terangkan dari ini. Yang kedua, ya. Nih, tadi ya. Dan bahwa Allah itu tidak butuh kepada siapapun. Wa annahu ghaniyun amma siwahu. Dan Allah tidak membutuhkan sesuatu apapun. Muftarin ilahi kulla adahu. Ya, apa itu artinya?
segala sesuatu yang membutuhkannya juga Allah tidak membutuhkannya. Ya sudah, Allah itu ya sendiri gitu aja. Ya esa gitu istilahnya, tidak membutuhkan makhluk ataupun yang lainnya. Ia bersifat dengan semua sifat kesempurnaan. Ya Allah itu sempurna dengan sifat kesempurnaannya. Maka Allah itu ya luar biasa. Ya, dan bahkan suci dari semua kekurangannya. Ya, ya munasatun kullu nafsin, dan emang Allah itu suci sekali dari kekurangannya. Wa ma khatara bil bali, dan tidak ada yang menyerupai sesuatu dalam perihal zatnya. Ya, Quran dari semua yang terlintas dalam pikiran. Ya, wa ma khatara bil bali, dari semua yang terlintas dari pikiran. Jadi suci dari semua kekurangan dan dari semua yang terlintas dari pikiran. Jadi jangan sampai berpikiran bahwa itu ya tadi itu di mana dan sebagainya, ya tidak sampai. Tidak punya istri, ya. Lain tadi sohibah Nawa itu tidak punya istri dan tidak punya anak. Tidak ada. Ya makanya kalau dalam Islam itu konsepnya adalah Allah itu satu esa Tuhan. Kalau dalam makam-makam tertentu yang di luar Islam ada namanya Trinitas. Tuhannya tiga. Ya, contoh cerita tadi ya tidak beristri dan tidak pula punya anak dan tidak menyerupai sesuatu dalam perihal begatnya dan wasilu fi dzatihi wasyati, dan tidak ada yang menyerupai dalam zatnya meskipun misalkan ada makhluk Allah yang namanya Tuhan, jadi nama manusia namanya Tuhan, nah itu ya juga sama, ya, itu bukan Allah, ya, kayak gitu ya. Oke, satu judul ya baru ini selesai. Baru setelah itu ada namanya syahadat Rasul. Ya, ya sebelum saya turun ini saya mau nyapa dulu nih. Zaki itu di mana Zaki? Tinggal di mana? Ini Mas Zakinya Zaki Pak Kardi atau siapa? Halo Mas Zaki. Nah, oke, saya lanjut. Kalau belum nyambung Mas Zaki ya. Oke, saya lanjut. Ya, bab 2. Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi syahadatnya ada dua. Syahadat Allah langsung sama yang kedua syahadat Rasul, ya. Wa makna apa tadi? Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa makna utawi maknane asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan dalam syahadat kayak gini ada yang menyebutnya syahadat tauhid, ada syahadat Rasul. Yang atas ini namanya syahadat tauhid, yaitu mengutamakan keutamaan Allah. Kemudian yang kedua ini namanya syahadat Rasul. Jadi disandingkan Allah sama Rasul. Jadi kalau misalnya orang masuk Islam hanya syahadat saja, syahadat tauhid, maka bisa jadi tidak sah. Karena itu syahadatnya dua. Ya, yang kedua syahadat Rasul. Jadi ada orang tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul. Banyak ini. Ya. Wa makna asyhadu anna Muhammadan Muhammad asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa itu makna asyhadu Rasulullah? Ya. A'lamu iku yakin ingsun. A'lamu yakin ingsun wa taqidu lan nekodaken ingsun meyakinkan diri saya. Ya kalbi kelawan ati ingsun wa ubayyinu lan nerangake ingsun ya li khairihi marang liyane ingsun. Anna sayyidina satune kita, sak temane bendera kita, Gusti kita, ya Muhammadan, Muhammad bin Abdullah, yaitu siapa? Muhammad bin Abdullah. Ya, jadi Muhammad putra dari Abdullah. Ya, Ab- Abdullahi iku kawulane Allah. Jadi ini Abdullah itu bapaknya, dan Abdullah itu sebagai hamba Allah.
Jadi hamba Allah itu artinya ya seperti manusia. Wa rasuluhu dan utusannya Allah. Dan Nabi Muhammad itu utusannya Allah. Ya ada SK-nya nanti usia berapa ya. Ila kafatin marang sekabiane ila kafatil khalqi maring sekabiane makhluk. Sotikun tur iku bener. Fi kulli ma fi kulli ma ing dalem sekabiane barang makang nyeritakake sapa Nabi Muhammad ah fi kulli ma akhbara ing dalam sekabehane barang akhbara kang nyeritakake sapa Nabi Muhammad di kelawan ma ya saya menceritakan segala sesuatu. Lalu saya terangkan yajibu wajib ala nah, ya yajibu wajib ala kafin ing atase kabeh kafatil khalqi kabeh makhluk ya jadi wajib atas semua makhluk tasdiquhu apa nyeritake Muhammad ya, apa menceritake Muhammad wa muta wa mutaba wa mutaba wa mutab wa muhtaba ba'atuhu lan anderek Nabi Muhammad mengikuti Nabi Muhammad wa yahrumu lan haram alaihim ing atase makhluk ya takdzibuhu apa anggorohake Nabi Muhammad. Tapi tidak boleh itu. Nanti saya terangin ya. Ya. Wa mukhalafatu lan ngulayan melawan Nabi Muhammad. Pamang kadzdzaba mangkau tawi sapane wong. Kadzdzaba kang anggorohake sapa man hu ing Nabi Muhammad eh, maaf. Pamang kadzdzaba mongko utawi sapane wong kadzdzaba kang nggorhake man ing Muhammad wa huwa mongko utawi man maka orang itu bahwa maka orang itu manusia itu yang berbohong simun ya wa huwa dzalimun kata Pak maka huwa dzalimun maka utawi man itu zolimun nganti nyana atau berzolim ya kafirun tur kafir yaitu termasuk zolim dan kafir ini saya terangkan sekalian waman utawi sabane wong waman utawi sabane man khalafahu kang nulayani saya berlawanan sapa man hu ing Nabi Muhammad wa huwa mengkau utawi man simun iku durhaka ya. Jadi melawan ajaran Nabi Muhammad itu durhaka khasirun tur iku rugi bahkan rugi dah titik ya. Ya, sekarang artinya dulu ya keterangannya ya makna asyhadu alla an asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa aku mengetahui dan meyakini ya dengan hatiku serta aku menyatakan dengan lisanku ya kepada orang lain bahwa Nabi Muhammad adalah Abdullah, putranya dari Abdullah dan hamba Allah dan Nabi Muhammad itu hamba Allah, itu artinya manusia serta utusan Allah ya dan rasulnya kepada semua makhluk ya. Jadi semua makhluk yang manusia di dunia ini siapa rasulnya? Ya Nabi Muhammad ya. Kemudian shadiqun benar dalam semua yang dikabarkannya. Shadiqun benar dalam semua yang dikabarkannya dan wajib bagi semua makhluk ya wajib mengabarkan semua wajib semua makhluk untuk mempercayainya. Jadi untuk mempercayainya dan mengikutinya. Jadi Nabi Muhammad itu wajib disebarkan dan wajib mengikutinya. Ya tasdiku wa ma wa mata wajib mengikutinya.
dan haram bagi mereka untuk mendustakan, dan haram bagi siapapun atau makhluk untuk mendustakan bahwa Muhammad itu adalah Nabi Muhammad, apalagi mukhalif mukhalifatuhu, apa ya istilahnya, berselisih ya, atau berbeda pendapat bahwa Nabi Muhammad itu bukan nabi ya. Dan siapa orang yang mendustai bahwa Nabi Muhammad itu bukan nabi, termasuk kategori yang dolim dan kafir. Dan siapa saja orang yang kok disuruh ya berbeda pendapat, maka orang tersebut durhaka. Bahkan kategorinya adalah khosirun, yaitu orang yang merugi. Ya, terus wa kofa diselesaikan satu bab dulu. Ya, waf wa wafakona lan muga-muga nulungi ya, lan muga-muga nulungi na ing kita sapa Allahu Gusti Allah li li kamali marang sempurnane mata bi'uhu anderek Nabi Muhammad ya, wa wa rozaqona lan mugi-mugi paring rizki sapa Allah ya, na ing kita ya, na ing kita kama kamalah kamalas tamassuki ya, sekelan ya, kelak ya, warosakana kamalas tamassuki lan mugi paring sapa Allah na ing kita kamala ing sempurnane kamalat tamassuki ing sempurnane cekelan bisunnati kelawan tindak atine ya, perilakunya Nabi Muhammad bisunnati kelawan sunnah tindak tandune Nabi Muhammad wa jalana lan mugi ndadekake sapa Allah na ing kita miman saking wong yuhyi kang ngurip-nguripi sapa ngurip-nguripi man ahkama ing pira-pira hukume ahkama ing pira-pira hukum syariat iki syariate Nabi Muhammad wa tawaffana lan mugi mejahi sapa Allah na ing kita ya, misalnya Allah itu meninggal setelah kita meninggal, kita ditinggal setelah kita meninggal dunia atau mati, ala millati ing atase agamane Muhammad, sama mati pun kita meninggal dunia tetap di jalannya Nabi Muhammad yaitu Isa. Wa hasyarna lan tumugi anggiring sapa Allah ya, nah ing kita fi zumratihi ing dalam golongane Nabi Muhammad ya, zumrah itu artinya golongan Nabi Muhammad wa walidaini lan wong loro wa walidaini wong tua loro, wong tua loro ni kita wa auladini lan pira-pira anake kita wa khani lan pira-pira dulure kita ya, wa banina lan pira-pira kekasih kita wa jami'i lan sekabehane wa jami'il muslimin lan sekabehane wong-wong Islam. Amin. Ya. Nah, artinya dari ini semua ya, dari bab ini kalimat ya. Nah, semoga Allah memberi kita taufik ya. Semoga Allah itu taufik untuk mengikutinya dengan sempurna. Semoga Allah itu memberikan petunjuk ya, ya bagi yang mengikuti ajarannya Nabi Muhammad dan memberikan kita karunia berupa pegang teguh dengan sunnah dan memberikan ya kekuatan yang telah memberikan ya petunjuk ya sunnahnya Nabi Muhammad secara sempurna ya, kamal tadi itu ya.
Terus di situ dan menjadikan kita di antara orang yang menghidupkan hukum-hukum syariatnya. Ini apa? Melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Hari Senin puasa, nanti malam ya tahajud. Ya. Siapa lagi kalau bukan Nabi? Ajaran dari Nabi Muhammad. Ala millati ya dan hukum-hukum dan syariatnya. Semoga Allah mewafatkan kita di atas milahnya ya dan membayang kita di barisannya dan juga para orang tua anak kita dan saudara kita yang kita cintai dan semua kaum muslimin. Artinya apa? Ya ketika meninggal kita masih mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi dan ketika wafat istilahnya saudara-saudara kita, orang tua kita, anak-anak kita juga mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ismul fikih. Ya, baru setelah itu masuk yang namanya bab, yang namanya syarat dari sholat. Nah, jadi kalau ada orang mau belajar sholat, yang pertama dilakukan adalah memantapkan syahadatnya terlebih dahulu. Oke, satu permen ini ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Silakan, ini Mas Upin, makasih ya. Mas Zaki, Mas Zaki, Pak monggo Mas Kardi, Zaki Pak. sudah Pak lepas mic. Kardi. Ya, Pak Agung. Ya, Oh, sinten nih? Pak Kartini. Oh, Pak Karti. Nggih, maaf. Oke, tenuan Pak Karti, udah gabung. Nggih, Oke, izin tanya nggih. oke, tidak apa-apa. Ini baru satu bab dulu, Mas Pak Nggih, Karti nggih. ya. Ini kalau kelihatannya udah lama-lama yang namanya Nggih. ngaji ya Pak Karti ya. Pak Karti, ada yang mau ditanyakan enggak ini Pak Karti tentang Oh iya, syahadat? sedikit Pak nih. Dulu kan kalau orang Indonesia, orang Jawa itu kan agama sebelum masuk syiar Islam itu kan agama Hindu Buddha itu ya. Nggih, Karena syiar Islam belum masuk ya. nggih. Apakah nanti itu juga mereka-mereka umat terdahulu itu juga kena hisab seperti orang yang sudah mendengar ajaran Islam itu? Apa hisabnya sama? Apa bebas hisab yang belum terjamah ajaran Islam kayak yang saat ini Nggih. gitu Gimana sih. Pak? Ulangi lagi Pak pertanyaannya Pak intinya. Intinya apakah orang yang belum pernah mendengar atau tahu ajaran Islam itu juga kena hisab? Hmm. Hisabnya sama dengan orang yang sudah mengenal Islam itu loh. Nggih, tenuan. Sampun Gitu. Pak Karti. Nggih. Ya ini pertanyaan Pak Karti ya. Emang Indonesia itu kan Hindu sama Buddha dulu. Terus bagaimana yang dulu-dulu kita ya, yang telah menyembah Allah tapi terlebih dahulu seperti itu ya. Itu ya kurang lebih ya Pak Karti ya pertanyaannya. Ah, kalau kayak gini Pak Karti ya, ini diskusi aja Pak. Saya tidak menjawab secara total yang jelas. Dari yang kita baca kitab tadi itu kan penyempurnaan. Jadi kalau saat ini ataupun yang zaman dulu, walaupun itu belum menyembah Allah secara total dalam artian ibadah, sholat, atau yang lain, puasa atau zakat di rukun-rukun Islam. Tapi kalau memang kemantepannya dia sudah masuk Islam, ya otomatis Allah akan memberikan petunjuk-petunjuknya. Misalnya gini, dalam kitab itu ada keterangan ada, mohon maaf ini ya, ada wanita penghibur, ya, bahasanya pelacur itu ya. Itu kan sampai malaikat berdebat. Itu belum sempat sembahyang tapi sudah Islam. Ya, coba sholat sembahyang tapi sudah Islam. Dari itu semua kemudian malaikatnya debat itu saling debat antar malaikat. Ini masuknya belum Islam, mau belum sedekah, belum apa. Satunya lagi sudah Islam. Ya ini maksudnya surga, jangan ini masukin neraka. Dia saja tidak taat kepada Allah. Singkat cerita, akhirnya Allah memutuskan dekat mana dia antara tempat yang kotor dalam artian mungkin bahasa saya namanya prostitusi dengan tempat yang kebaikan, misalkan menuju masjid, ya, gitu. Ternyata setelah diukur, ternyata dia menujunya tempat kebaikan, bukan tempat yang buruk. Nah dari itu semua dia takut sekali akan keberadaan Allah.
Terus yang kedua, dia pun pernah dalam sebuah kitab juga diterangkan ada orang yang perempuan, lagi contohnya perempuan, saya tidak tahu juga itu, yang disimpulkan itu malah menolong hewan yang namanya anjing. Nah, dari anjing itu gara-gara pernah menolong itu, akhirnya dia bisa masuk surga. Dan bagaimana faktor yang dulu-dulu itu, Pak Rati? Kalau saya wawalam. Tapi kalau secara kitab kayak gini, yang penting yakinnya dulu. Kalau misalkan dia yakinnya memang Allah itu tunggal, sehingga dia benar-benar mantap bahwa Tuhannya adalah Allah, ketika dia belum salat kan wajar. Ketika dia belum zakat, apalagi. Makanya di dalam Islam itu, yang namanya zakat, orang mu'alaf wajib dizakati. Nah, bagaimana dulu-dulu? Jadi kemantapan hati orang dulu itu memang itu benar mantap Allah adalah Tuhannya, insya Allah Allah memberi jalan kayak tadi itu. Sama Nabi Muhammad dan seterusnya. Hingga ketauhidannya tadi atau akidah tadi itu diutamakan, bukan dalam konteks rukun Islam. Kayak gitu Pak Hadi ya. Jadi intinya dikembalikan kepada Allah bagaimana keyakinan orang tersebut. Dan intinya seperti itu. Itu dulu tuh yang apalagi zaman dulu yang sembahyang ya, loh, perang macam-macam ya gitu. Ngeten Pak Hadi. Iya, iya, Pak. Bersyukur. Oke, suwun kalau nggak matur suwun dengan pun gabung. Ya. Ya cukup kita aja dulu ya. Ini satu bab dulu. Besok biar sholat. Ini karena perdana bisa jadi sepi. Terus yang kedua apa namanya mahasiswa juga belum banyak karena masih liburan. Ya. Dan mohon Pak Kati ya atas kehadirannya. Saya rasa cukup lah kajian pertama ini sebagai perdana. Kalau mau kitab-kitabnya ada di situ semua Pak Kati. Nanti saya kirimin ke Pak. Atau nanti saya dibantu terkait dengan materinya. Ya, sebenarnya sudah ada. Nanti saya diajarkan. Oke, saya tutup Pak Kati ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Mupin juga. Mari kita tutup seperti biasa dengan doa titik huruf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa شفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها على آله وصحبه وسلم. Terakhir. Allahumma salli ala sayyidina محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها على آله وصحبه وسلم. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dipermudahkan oleh Allah SWT dalam belajar ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nuhun Pak Kati atas kehadirannya. Kirim Iya, file kitabnya sudah dibantu terjemahannya tadi Pak Kati. iya. Terus, ya, Assalamualaikum. Ya, izin saya tutup di hitungan ketiga. Ya, satu, dua,